Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita gali lebih dalam soal keberanian, ya. Sumber kita masih dari Brené Brown, Dare to Lead, Betul. dan fokusnya kali ini di bagian yang dia sebut panggilan untuk berani. Yep, the call to courage. Jadi ini bukan soal teori doang, tapi lebih ke praktek nyatanya. Gimana sih rasanya bener-bener tampil berani di kerjaan atau ya di hidup kita sehari-hari? Mari kita bedah bareng-bareng. Pas banget. Ini penting buat siapa aja yang ya mau memimpin atau sekedar pengen hidup lebih otentik gitu. Kita kan sering ya dihadapkan sama situasi yang bikin takut. Takut dikritik, takut gagal. Nah, memahami keberanian sejati itu kuncinya. Dan kayaknya ada kutipan terkenal yang jadi panduan kita ya. Ada. Dari Theodore Roosevelt, soal manusia di arena. Itu bakal jadi benang merah kita nih. Gimana caranya kita bisa tetap beraksi di tengah arena, nggak pedulilah sama suara-suara sumbang dari pinggir lapangan. Manusia di arena. Itu kuat banget maknanya. Jadi intinya bukan jadi penonton atau komentator aja ya. Tapi bener-bener jadi pemainnya. Tepat. Masuk ke lapangan, mencoba, ya siap berdarah-darah dikit lah gitu. Berani ambil resiko. Dan ini nyambung nih ke konsepnya Brené Brown soal, apa itu, fisika kerentanan. Gimana tuh maksudnya? Nah, ini menarik. Fisika kerentanan. Ide intinya gini, kalau Anda cukup sering berani, cukup sering masuk arena, Anda itu pasti akan jatuh atau gagal. Bukan mungkin loh ya, tapi pasti. Oh, jadi bukan soal siap gagal, tapi lebih ke sadar pasti akan gagal. Iya. Jadi keberanian itu bukan bilang, oke, saya berani ambil resiko gagal. Tapi lebih kayak, saya tahu kok saya bakal gagal suatu saat nanti. Entah kapan. Tapi saya tetap maju. Kita semua pernah kan di posisi rentan gitu? Pernah banget. Ingat nggak pas kencan pertama lagi setelah lama sendiri? Atau pas harus ngaku salah dan minta maaf. Atau mencoba lagi setelah, wah gagal parah. Itu semua arena. Bener banget. Rasanya deg-degan, nggak nyaman. Dan di dalam arena itu kadang suara-suara dari luar tuh, wah kenceng banget ya. Gimana cara kita nyaringnya? Brandon punya istilah menarik nih, kursi murah lawan pasukan inti. Betul sekali. Konsep cheap seats versus square squad. Coba bayangin Anda lagi tampil di panggung besar. Oke. Nah, pasukan inti atau square squad itu orang-orang yang duduk di barisan paling depan. Mereka yang kenal Anda, peduli sama Anda, yang dukung Anda, yang juga berani masuk arena bareng Anda. Mereka yang masukannya berharga. Terus yang kursi murah? Nah, kursi murah itu ibaratnya penonton yang duduk jauh di balkon paling atas. Mereka nggak kenal Anda, nggak ambil resiko apa-apa, tapi paling kenceng teriak kritik atau cemoohan. Jadi kita harus fokus ke siapa? Iya, fokus kemasukan dari pasukan inti Anda itu. Orang-orang yang benar-benar peduli, yang terlibat dalam hidup Anda. Abaikan aja suara-suara dari kursi murah itu. Tapi, ini bukan berarti kita jadi anti kritik sama sekali ya. Oh, bukan gitu ya. Bukan. Tetap terbuka sama masukan, tapi kita harus pintar memilah. Mana nih kritik yang membangun dari orang yang peduli, mana yang cuma, ya, asal bunyi atau niatnya menjatuhkan aja. Oke. Memilah masukan itu penting. Tapi balik lagi ke inti, berada di arena tadi, itu kan soal kerentanan ya. Dan di sini nih banyak banget mitos yang beredar. Yang paling sering kedengeran, mitos #1. Kerentanan itu sama aja dengan kelemahan. Nah, justru ini temuan kunci dari Brené Brown yang membalikkan anggapan umum. Dia bilang, kerentanan itu bukan lawan dari keberanian, malah jadi syarat mutlak keberanian. Oh, jadi nggak bisa ada berani tanpa rentan? Nggak bisa. Dia bilang, setiap contoh keberanian yang dia teliti, itu pasti melibatkan kerentanan. Dua hal ini jalan bareng, nggak bisa dipisahkan. Terus ada lagi mitos lain, mitos #4. Kita bisa kok menghindar atau merekayasa kerentanan? Emang nggak bisa ya? Kan kita bisa aja pura-pura kuat, pasang tameng. Ya, kita bisa coba, tapi menurut Brown, itu nggak akan berhasil jangka panjang. Kenapa? Karena kerentanan itu sifatnya relasional antar manusia, bukan sesuatu yang sistemik kayak algoritma yang bisa kita atur atau hindari seenaknya. Contohnya gimana tuh? Misalnya, pas Anda harus ambil keputusan sulit di kantor. Keputusan etis yang mungkin nggak populer, tapi Anda tahu itu benar. Itu kan butuh kerentanan luar biasa untuk menyampaikannya, untuk menghadapi kemungkinan nggak disukai, dan ini
nyambungnya erat banget sama kepercayaan. Kepercayaan. Jadi kerentanan sama kepercayaan ini kayak dua sisi mata uang gitu ya. Ini yang dimaksud metafora toples kelereng itu bukan sih? Persis, marble jar. Idenya sederhana tapi ngena banget. Kepercayaan itu nggak dibangun lewat satu aksi heroik besar gitu aja. Tapi dibangun pelan-pelan, sedikit demi sedikit, kayak ngisi toples pakai kelereng. Lewat hal-hal kecil ya berarti? Iya, lewat momen-momen kecil yang konsisten. Perhatian kecil, dengerin curhat teman, gestur kepedulian yang tulus. Misalnya, atasan Anda ingat nama anak Anda. Atau rekan kerja nawarin bantuan pas lihat Anda kewalahan. Atau teman yang ingat detail cerita soal kakek nenek Anda yang pernah Anda ceritain dulu. Hal-hal kayak gitu ya? Betul. Hal-hal kecil itu yang ngisi toples kelereng kepercayaan kita. Kita butuh percaya untuk berani jadi rentan. Dan kita butuh rentan untuk bisa membangun kepercayaan yang lebih dalam lagi. Jadi kayak lingkaran gitu saling nguatin. Oke, paham. Jadi kerentanan itu penting, butuh kepercayaan, dibangun lewat hal kecil. Tapi ada batasannya juga nggak sih? Maksudnya apa berarti kita harus cerita semua masalah kita ke semua orang gitu kan? Nggak juga ya? Nah, ini poin krusial banget. Brown sangat menekankan, kerentanan tanpa batasan itu bukan kerentanan. Itu bisa jadi malah manipulasi terselubung, atau cari perhatian, atau sekedar luapan emosi tanpa arah, oversharing yang nggak pas. Contohnya? Ingat cerita CEO yang mau curhat abis-abisan soal masalah internal perusahaannya ke investor? Wah, itu jelas bukan langkah bijak, bisa bahaya. Jadi harus pilih-pilih juga ya? Harus. Kita harus tahu tempatnya, waktunya, dan sama siapa kita berbagi kerentanan. Mungkin sama mentor terpercaya, teman dekat, pasangan, atau konselor profesional. Bukan di forum yang nggak tepat atau ke orang yang nggak punya konteksnya. Dan penting juga cek niat kita pas berbagi. Jangan sampai ada ekspektasi tersembunyi, kayak pengen dikasihani atau pengen orang lain ngerasa bersalah. Wah, jadi ada seninya juga ya dalam berbagi kerentanan ini, nggak bisa asal. Tapi nih, seringkali kan kita mikir kerentanan itu cuma soal emosi yang nggak enak ya. Kayak takut, malu, sedih. Padahal... Nah, ini sisi lain yang sering banget kita lupain. Menurut Brené Brown, kerentanan itu justru tempat lahirnya semua emosi dan pengalaman positif yang paling kita dambakan dalam hidup. Oh ya? Apa aja tuh? Cinta, rasa memiliki, belonging, sukacita, empati, bahkan kreativitas dan inovasi. Semua itu akarnya dari kerentanan. Kayak kata komedian Amy Poehler, orang yang berani rentan itu orang-orang ajaib di dunia. Wow, jadi inovasi juga dari kerentanan? Iya dong. Gimana mau inovasi kalau nggak berani mencoba hal baru? Dan mencoba hal baru itu kan pasti ada resiko gagal, ada rasa nggak pasti. Itu kerentanan. Semua skill kepemimpinan penting, kemampuan adaptasi, menerima umpan balik, problem solving, itu semua butuh kerentanan. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih ya, kesimpulan utamanya, keberanian sejati itu bukan berarti kita nggak punya rasa takut atau nggak pernah merasa rentan sama sekali. Justru sebaliknya. Betul. Keberanian itu adalah kesediaan untuk tetap tampil, tetap maju, meskipun kita lagi merasa takut, nggak nyaman atau rentan. Ini soal gimana kita milih masukan siapa yang benar-benar penting buat kita. Ya, soal si pasukan inti tadi. Terus, soal membangun kepercayaan lewat hal-hal kecil yang konsisten sehari-hari, dan punya batasan yang jelas dan sehat, kapan dan ke siapa kita berbagi kerentanan kita. Tepat sekali. Dan kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar lagi, mungkin ini sebuah pemikiran buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Apa tuh? Tantangannya buat kita semua, itu bukanlah apakah Anda akan jatuh atau gagal saat mencoba berani masuk ke arena. Karena, seperti kata Brené Brown, itu pasti akan terjadi kalau Anda cukup sering berani. Tapi tantangan sesungguhnya adalah, bagaimana Anda memilih untuk bangkit lagi setelah jatuh? Bagaimana Anda belajar dari pengalaman itu dan terus maju? Pertanyaan yang bagus. Jadi, mungkin pertanyaan refleksi buat Anda hari ini. Apa satu langkah kecil berani yang bisa Anda ambil? Mungkin nggak usah muluk-muluk, cukup sekedar menginjakkan kaki sebentar aja di arena Anda sendiri hari ini. Coba pikirkan.